Masih ingat dalam ingatan mengenai kasus penipuan jasa travel haji yang menimpa sederet selebriti tanah air? Sebut saja Kalina Oktarani, mantan istri Deddy Corbuzier. Namanya tengah menjadi buah bibir lantaran postingan yang ia unggah di sosial media miliknya. Melalui postingan di sosial media miliknya, ia menceritakan kepada netizen mengenai kekecewaan yang ia terima ketika melaksanakan ibadah umroh. Saya itu ditawarkan untuk berangkat umroh bersama Mas Hendra. Jadi endorse ya, seperti itu. Nah, saya mempromosikan travelnya beliau sampai akhirnya dia menjanjikan untuk berangkat di tanggal 15. Tapi di tanggal 15 kita tanyakan diundur ke tanggal 16, dari tanggal 16 diundur lagi ke tanggal 17. Sampai di tanggal 17 kita para jamaah kurang lebih 17 orang itu sudah sampai di airport Soekarno-Hatta. Ternyata di situ Lasti datang, dia mengatakan pada kita bahwa visanya belum selesai, visa belum keluar. Nah, dia meminta kita untuk berangkat ke Kuala Lumpur ya Teh, ke Kuala Lumpur. Sampai di sana di Kuala Lumpur, Lasti memberikan kita tempat tinggal dan city tour. Keesokan harinya kita city tour. Dia pulang ke Jakarta dengan membawa paspor kita. Kita ditinggalkan selama 8 hari tanpa identitas. Namun hal itu disanggah oleh Lasti sebagai pihak dari jasa travel umroh dan haji. Ia mengaku mengajak Kalina tulus sebatas pertemanan saja dan tidak mewajibkan Kalina untuk melakukan endorse atau promo. Pada awalnya saya itu mengajak Kalina umroh. Itu lillah karena Allah. Jadi tidak ada agreement apapun, karena pertemanan aja. Saya spontan aja ngajak. Jadi saya tidak ada mewajibkan dia untuk endorse. Sesampainya di Jeddah, Kalina membeberkan segala fasilitas yang ia terima, terutama untuk penginapan yang sangat tidak sesuai dengan janji yang diberikan oleh pihak travel. Merasa geram dengan janji palsu yang ia terima, Kalina pun tak sungkan lagi untuk menceritakan kekecewaan yang ia alami, terutama dalam fasilitas hotel tempat ia menginap. Sampai di Jeddah, sampai di Madinah, ternyata apa yang dia janjikan tidak sesuai dengan semuanya. Semua janji dia itu tidak sesuai dengan apa yang ada. Dari hotel, perlakuan dia terhadap kita yang tidak manusiawi, sampai saya sakit, banyak jamaah yang sakit, salah satu juga mamanya Mas Hendra juga disakit di sana, tidak diurus sama sekali. Tak hanya Kalina yang harus menelan kekecewaan selama perjalanan umroh, beberapa korban pun turut meluapkan kekecewaannya kepada publik. Ya, pertama kerugian waktu lah ya, karena memang saya baru kali ini ngalamin ada travel yang belum keluar visa, kita sudah diberangkatkan. Dia meminjam uang 150 juta untuk pembelian tiket, dan itu baru dibayar sekali 10 juta saja. Setelah meluapkan kekecewaannya di sosial media, pihak jasa travel pun merasa tidak terima dengan tudingan yang diberikan oleh Kalina. Kalina pun dilaporkan karena telah melanggar Undang-Undang ITE, yakni dugaan melakukan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Beliau terlalu banyak mencemarkan nama baik saya dan travel saya di Instagram yang banyak sekali tidak sesuai. Karena sangat saya sayangkan, dia memang saya gratiskan berdua dengan pacarnya. Tapi seolah-olah di situ saya menipu dia, seolah-olah dia seperti bayar dan saya tidak memenuhi kewajiban haknya dia. Gitu. Merasa kecewa karena tidak diberi kesempatan untuk berbicara dan dianggap hanya sebagai endorse oleh jasa travel, itulah alasan kuat Kalina meluapkan kekecewaannya di sosial media. Tak hanya Kalina yang merasa kecewa dengan perlakuan dari jasa travel tersebut. Dalam video ini terlihat jamaah yang tengah mengumpulkan uang, lantaran Lasti sebagai pihak dari penyedia jasa travel diketahui sudah tidak memiliki uang untuk memulangkan jamaah. Bahkan calon mertua Kalina pun sempat mengeluh mengenai perlakuan yang ia terima. Dan kenapa saya ada postingan di Instagram saya, itu adalah suatu saya menunjukkan kekecewaan saya karena saya tidak diberi kesempatan untuk bicara sama dia. Saya menanyakan segala sesuatu tapi jawabannya selalu mentah. Di sana saya ada jawaban, saya dibilang diam, kamu gratis. Tak hanya Kalina yang harus menelan kekecewaan terhadap jasa travel umroh dan haji. Pasangan Fadlan dan Lira Firna pun mengalami hal yang serupa. Setelah mentransfer sejumlah uang, keduanya malah mengurungkan niat untuk berangkat haji.
Kalau untuk kasus kami sebenarnya kita ini diawali dengan kita mau berangkat haji. Ya, kita mau berangkat haji di tahun 2015. Jadi kita berangkat bayar tahun ini, berangkat tahun ini. Nah, akhirnya kita melakukan pembayaran pertama, yang mana dia bilang ke kita bahwa nanti pelunasan itu sebulan sebelum dari keberangkatan. Setelah kita bayar, nah nggak lama kemudian sebelum 8 bulan keberangkatan kita bayar itu bulan Januari atau bulan 2014 ya, 2015 Januari kalau nggak salah. Nah Februari beliau minta lagi ke kita untuk pelunasan. Loh, perjanjiannya kan sebulan sebelum keberangkatan. Nah dia nagih-nagih terus nih. Loh, saya jadi makin curiga kan. Saya bilang sama istri saya ini kayaknya ini agak nggak bener deh. Saya dengar cerita juga dari saudara saya bahwa ada masalah-masalah yang terjadi sama dia. Nah setelah itu kita minta dikembalikan, ternyata tidak bisa dikembalikan.